Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngelak Barokah. Hari ini Kamis tanggal 24 Agustus 2023, Masika berada di Makom Ki Gede Segeran. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jika berbicara tentang Ki Gede Segeran, maka akan berkaitan dengan nama sebuah desa yang berada di Kabupaten Cirebon. Ada beberapa versi mengenai sejarah desa Segeran. Ada yang berpendapat bahwa versi pertama, asal nama desa Segeran diambil dari jalannya peristiwa Ki Ageng Mayung atau Ki Arsitem di waktu melarikan kepalanya Raden Surantaka yang dipenggal lehernya oleh lawan musuhnya. Ia menuju ke arah timur dari Indramayu. Di tengah-tengah perjalanan, ia berhenti karena melihat kepala Raden Surantaka seakan-akan minta minum dan mandi. Kemudian Ki Ageng Mayung menancapkan pusakanya ke dalam tanah, maka keluarlah air yang sangat jernih sekali. Lalu dimandikannya kepala Raden Surantaka tersebut. Tiba-tiba nampaklah segar. Akhirnya Ki Ageng Mayung atau Ki Arsitem memberikan kenang-kenangan sebuah nama bahwa kelak pedukuhan tersebut dinamakan Desa Segeran. Versi kedua, awal mula terbentuknya Desa Segeran adalah dari kisah Randu Kentir, yang intisari kisahnya adalah seorang Ki Ageng yang tidak boleh disebut namanya mempunyai seorang putri yang cantik jelita, sehingga banyak pemuda yang ingin melamar. Setiap ada pemuda yang melamar tidak pernah ditolak oleh sang Ki Ageng, sehingga jumlah pemuda yang melamar mencapai jumlah 25 orang. Kemudian para pemuda itu diminta pulang kembali. Ketika para pemuda yang meminang datang kembali untuk menanyakan jawaban atas lamaran mereka, maka satu persatu pemuda itu mendapatkan putri sang Ki Ageng yang mereka lamar. Bagaimana bisa semua pemuda yang berjumlah lebih dari satu orang semuanya mendapatkan putri sang Ki Ageng yang hanya satu orang? Ini merupakan kelebihan sang Ki Ageng yang tentunya atas izin Sang Maha Kuasa, jumlah putri dari 1 sampai dengan 24 dicipta dari beberapa hewan yang ada, seperti kucing, ayam, dan seterusnya. Pada saat pelamar yang ke-25 yang juga tidak boleh disebutkan namanya, mungkin sudah takdir yang maha kuasa, pemuda inilah yang mendapat putri sebenarnya dari sang Ki Ageng. Lalu Ki Ageng memberikan bibit randu dan berpesan agar mereka pulang menggunakan rakit dan agar menaburkan bibit randu itu di sepanjang tepi Sungai Sampang. Tujuannya adalah agar nanti Ki Ageng bisa mengetahui tempat tinggal putrinya dengan melihat tumbuhnya pohon randu di sepanjang sungai tersebut yang berakhir di tempat tinggal putri dan menantunya. Dan pada saatnya sang Ki Ageng mengunjungi para putrinya, dan pada saat mengunjungi putri ke-25, menanyakan kepada putrinya tentang keadaan kehidupan rumah tangganya, maka sang putri menjawab, dia sangat kerasan dan bahagia tinggal bersama suaminya di daerah ini. Atas jawaban putrinya, sang Ki Ageng berwasiat agar daerah ini dinamakan Segeran.
karena membawa suasana kebahagiaan. Maka bisa dikatakan menantu Ki Ageng ini adalah Ki Ageng Segeran. Dalam versi ini dikatakan pula kisah Segeran juga tidak bisa lepas dari tokoh Jaka Gondang yang berasal dari daerah Tegal Gubuk, Cirebon. Beliau mendapat wangsit untuk mencari Islam yang sejati. Di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan para pinangeran dari Cirebon dan meminta kepada Jaka Gondang untuk meminta Ki Sahal yang merupakan keturunan Ki Ageng Segeran untuk seba atau menghadap ke Cirebon, karena selama ini Ki Sahal tidak pernah mau menghadap. Jaka Gondang menyanggupi dan berangkatlah beliau ke Segeran untuk menjalankan tugasnya. Singkat cerita, Jaka Gondang bertemu dengan Ki Sahal dan menyampaikan maksud kedatangannya. Ki Sahal tetap menolak sampai dengan terjadi pertempuran dan Jaka Gondang yang berhasil memenangkan pertempuran. Sehingga selanjutnya yang memimpin desa Segeran adalah Ki Jaka Gondang. Versi ketiga, nama desa Segeran diambil dari jalannya peristiwa Raden Jaka Lelana dari Aceh yang mau seba ke Cirebon. Tetapi di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan komplotan Pucuk Umun dari Gunung Kidul yang dipimpin oleh Syekh Lemah Abang yang mau menghina Praja Nunggang Toya, orang-orang Cirebon, karena terjadi perselisihan faham. Maka terjadilah pertempuran. Tetapi Raden Jaka Lelana tidak kuat menandingi kesaktian Syekh Lemah Abang. Kemudian ia melarikan diri langsung menuju Cirebon. Di tengah-tengah perjalanan ia merasa lelah, haus dan dahaga, ingin minum. Dengan tiba-tiba dilihatnya sebuah sumur yang airnya sangat jernih. Lalu ia minum. Di situ setelah minum, nampaklah segar atau sehat kembali seperti semula. Akhirnya, Raden Jaka Lelana memberikan sebuah kenang-kenangan kepada penduduk tersebut bahwa kelak dinamai Desa Segeran. Versi keempat mengatakan bahwa Ki Gede Segeran terbagi menjadi 3 periode. Pertama, kisah Ki Gede Segeran yang pertama. Diceritakan, sewaktu runtuhnya Kerajaan Pajang akibat dari imperialisme daerah Kerajaan Mataram sekitar tahun 1585 Masehi, banyak para pembesar prajurit Pajang yang melarikan diri mencari jalan keselamatan. Di antaranya ada 4 orang pembesar kerajaan Pajang yang melarikan diri menuju ke arah barat, menyusuri lereng-lereng pegunungan. Di antaranya yaitu 1. Ki Jaka Pedang, 2. Ki Canggarita, 3. Ki Brawijaya, dan 4. Nyi Dewi yang merupakan adik dari Ki Brawijaya. Keempat orang ini selalu dikejar-kejar oleh pasukan Mataram. Akhirnya pengejaran dihentikan karena sudah melewati batas kerajaan Mataram. Setelah keempat orang pembesar itu telah merasa aman dari pengejaran pasukan Mataram, lalu mereka berhenti untuk beristirahat sambil berunding buat mencari hutan yang cocok untuk dibuka pedukuhan baru sambil menyamar. Karena mereka masih khawatir kalau pasukan Mataram masih selalu membuntutinya dari belakang.
Setelah mereka bertahun-tahun lamanya dalam pengembaraan, mendaki gunung dan turun-temurun gunung dari suatu tempat ke tempat lain, tiba-tiba sampailah di daerah Cirebon Barat, sekitar lingkungan pegunungan Gundul. Di situ terdapat hulu Sungai Randu Kentir yang melalui desa Segeran dan yang berpusat atau berpapasan dengan Sungai Guna Kasian di sekitar pengimbaran Masjid Segeran dan bermuara sungai di samping sebelah utara, kira-kira 100 meter dari Ki Buyut Tuban atau Tirta Maya. Sungai ini sekarang sudah musnah merata menjadi daratan akibat perubahan alam. Katanya, menurut sesepuh kuno, kelak akan membuka sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian keempat orang tersebut, mereka membuat perahu rakit, kemudian dinaikinya bersama-sama sambil menyusuri aliran Sungai Randu Kentir. Akhirnya sampailah di pusat atau di papasan sungai tersebut, yaitu di sekitar alun-alun Masjid Segeran, yang sekarang dinamakan Masjid Jami Al-Mujahidin. Mereka berhentilah untuk beristirahat di situ. Sambil beristirahat, mereka berunding untuk bertempat tinggal atau membuka pedukuhan baru di situ sambil menyamar. Setelah bersepakat, kemudian mereka membagi tugasnya masing-masing. Ki Brawijaya dengan Nyi Dewi membuka atau membabat hutannya menuju ke arah barat, yaitu yang sekarang menjadi desa Seliek. Ki Ageng Jaka Pedang dengan Ki Buyut Canggarita membuka atau membabat hutannya menuju ke arah timur, yang sekarang menjadi desa Segeran. Adapun kelanjutannya, Nyi Dewi mengikuti Ki Jaka Pedang tinggal di Segeran. Pada saat itu agamanya mereka masih memeluk agama Buddha. Ki Ageng Jaka Pedang adalah Ki Gede Segeran yang pertama. Ia di dalam menjaga keamanannya dan ketertiban desanya untuk menolak apabila ada serangan baik dari luar maupun dari dalam. Dibuatlah kubu-kubu benteng pertahanannya yang kokoh dan tangguh di 4 penjuru desanya. Di antaranya, Ki Buyut Canggarita memegang sebelah barat desa Segeran. Nyi Mas Buyut Putri memegang sebelah timur desa Segeran. Nyi Mas Buyut Dewi memegang sebelah selatan desa Segeran. Dan Ki Buyut Limun memegang sebelah utara desa Segeran. Keempat orang prajurit ini adalah mereka orang yang dapat dipercaya kesaktiannya, tangguh lagi bijaksana. Mereka mempunyai ilmu yang dalam atau ilmu gaib masing-masing yang luar biasa. Di antaranya, Ki Buyut Canggarita bisa menjelma binatang buas seperti harimau, ular, dan lainnya. Nyi Buyut Putri dapat menjadikan desa Segeran menjadi lautan. 3. Nyi Buyut Dewi dapat menjadikan desa Segeran menjadi api. Dan keempat, Ki Buyut Limun dapat menjadikan desa Segeran menjadi tidak kelihatan. Sebenarnya masih banyak kisah tentang Ki Gede Segeran pertama, baik berkaitan dengan mata pencaharian maupun tentang ikatan pernikahan dengan dari berbagai suku, adat, dan kebudayaan. Untuk Ki Gede Segeran kedua, yaitu Jaka Galunggung, Masika tidak akan membahasnya karena kurang nyaman untuk disampaikan ceritanya. Menarik, seperti pertarungan pusaka Gonde Wulung, yakni pusaka ampuh Raja Bali Lombok yang diberikan kepada Patih Bunadir yang juga dipakai oleh keturunannya, yakni Jaka Galunggung yang kemudian melawan Golok Cabang milik Mbah Kuwu Sangkan Cirebon.
ada hal-hal yang kurang pas untuk disampaikan. Akan tetapi dalam cerita itu pun disebutkan bahwa Ki Gede Segeran yang ketiga, yakni Jaka Sanah, sewaktu dipimpin oleh Jaka Sanah lah Desa Segeran mau menggabungkan diri kepada Cirebon, dan Jaka Sanah atau Ki Gede Segeran yang ketiga menjadi tameng dada sebagai wakil pertama orang Cirebon karena ketangkasannya, kesaktiannya, kesatriaannya, serta keberaniannya dalam menegakkan agama Islam. Lalu sebenarnya siapakah yang dimaksud dalam Ki Gede Segeran yang ada di Astana Gunung Sembung, Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati ini? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan perbedaan versi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah.